Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Baidowi MHI selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu fikih serta teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat berupa kesehatan kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, langsung saja. Saya Habibatur Rahmah, perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi klasifikasi ilmu fikih. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Fitrah Ardiansyah, yang kedua adalah Habibatur Rahmah, saya sendiri, dan yang ketiga adalah Ilham Khairul Ummah. Langsung kita mulai. Pengertian ilmu fikih. Fikih berasal dari bahasa Arab yaitu al-fiqh. Fikih ini didefinisikan dengan suatu perangkat pengetahuan yang diambil dari dalil-dalil yang jelas, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, dan menghasilkan hukum yang mengikat untuk dijalankan bagi seluruh umat manusia yang beragama Islam. Baiklah, yang kedua adalah klasifikasi ilmu fikih. Jadi di sini terdapat klasifikasi ilmu fikih atau pengelompokan ilmu fikih. Yang pertama adalah fikih ibadah yang nanti akan membahas meliputi sholat, zakat, puasa, haji. Yang kedua adalah fikih munakahat yang meliputi tentang meminang, nikah, dan talak. Yang ketiga adalah fikih muamalat yang membahas meliputi jual beli, pinjam meminjam, dan gadai. Yang keempat adalah fikih jinayah yang akan membahas meliputi kisos, had, ranjam, dan hukum-hukuman dalam Islam. Yang kelima adalah fikih qadha yang meliputi tentang hakim, saksi, penggugat, dan tergugat. Fikih qadha ini adalah fikih peradilan dalam ruang lingkup peradilan. Yang keenam adalah fikih udliyat, yaitu tentang kurban. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah fikih ibadah. Definisi dari fikih ibadah. Ibadah dalam bahasa Arab mempunyai arti ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara istilah, ibadah adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segalanya dan menjauhi larangannya. Dalam kitab Al-Hidayah jilid ke-1 dikatakan, makna ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, serta beramal sesuai izin dari pembuat syariat. Ibadah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah ibadah mahdah, yang kedua adalah ibadah ghairu mahdah. Mahdah yaitu ibadah yang perintah dan larangannya sudah jelas secara zahir dan tidak memerlukan penambahan atau pengurangan. Misalnya saja sholat, puasa, zakat, ibadah haji, dan toharoh. Yang kedua adalah ibadah ghairu mahdah, yaitu ibadah yang cara pelaksanaannya oleh manusia. Artinya, bentuknya sangat beragam dan mengikuti situasi kondisi. Akan tetapi, substansi ibadahnya masih terjaga. Misalnya saja perintah melaksanakan perdagangan dengan halal dan bersih. Yang selanjutnya adalah fikih munakahat. Fikih munakahat ini berasal dari kata nikah yang berarti berkumpul atau bersatu. Dalam arti istilah, nikah adalah akad atau perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan keduanya untuk mencapai keluarga yang diridhoi Allah. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1 yang artinya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan lelaki dan perempuan yang ramai, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Berikutnya, ruang lingkup fikih munakahat. Ruang lingkup fikih munakahat tersebut ada 3. Yang pertama adalah meminang, yang kedua adalah menikah, yang ketiga adalah talak. Yang pertama adalah meminang, merupakan langkah awal atau tahap awal dari pernikahan.
yaitu seperti memilih jodoh. Tidak seperti ya, memang memilih jodoh yang akan hidup bersama dalam perkawinan. Yang kedua adalah nikah, yaitu memasuk pada bahasan perkawinan itu sendiri, yang menyangkut rukun dan syaratnya, serta hal-hal yang menghalangi perkawinan itu. Yang ketiga adalah talak, yaitu hal-hal yang menyangkut putusnya perkawinan dan akibatnya. Selanjutnya adalah fikih muamalat. Secara bahasa, muamalat berasal dari kata amala yu'amilu, yang artinya bertindak, saling berbuat, mengamalkan. Sedangkan secara istilah, muamalat adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat yang ditentukan. Ruang lingkup fikih muamalat sendiri itu ada dua. Yang pertama al-muamalah al-madiyah, dan yang kedua adalah al-muamalah al-adabiyah. Yang pertama al-muamalah al-madiyah, yaitu meliputi jual beli, gadai, jaminan, tanggungan, pemindahan utang, pembagian kekayaan bersama. Yang kedua adalah al-muamalah al-adabiyah. Al-muamalah al-adabiyah ini adalah seperti ijab kabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan salah satu pihak, dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, dan segala sesuatu yang bersumber dari panca indera manusia yang berkaitan dengan peredaran harta. Jadi dapat dilihat ya, al-muamalah al-madiyah itu mengkaji segi objeknya, sedangkan al-muamalah al-adabiyah itu mengkaji dari segi subjeknya atau pelakunya. Lanjut, fikih jinayah. Secara etimologi, kata jinayah berasal dari kata jana, yang berarti berbuat dosa, atau salah. Sedangkan secara istilah, jinayat menurut Imam Al-Mawardi ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara, yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau takzir. Di dalam fikih jinayah terdapat 4 pembagian hukum. Yang pertama adalah jinayah hudud, yang kedua adalah jinayah kisos, yang ketiga adalah jinayah diyat, yang keempat adalah jinayah ukubat, dan yang kelima adalah jinayah takzir. Selanjutnya adalah fikih qadha. Menurut bahasa, qadha berarti menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Sedangkan dari arti istilah, qadha adalah lembaga hukum dan perkataan yang harus dituruti oleh seseorang atau mengharuskan orang tersebut mengikutinya. Tugas dari qadha ini adalah menampakkan hukum agama, bukan menetapkan suatu hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi oleh hakim. Jadi fikih qadha ini membahas tentang sistem peradilan di dalam ruang pengadilan, seperti itu. Yang selanjutnya adalah fikih udliyat. Fikih udliyat ini adalah penyembelihan hewan seperti unta, sapi, kambing pada hari raya Idul Adha dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah atau beribadah kepada Allah. Dan dalam bahasa Indonesia biasa disebut kurban ya. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan atau udiyat, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata, kesalahan penulisan, kesalahan pengeditan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili kelompok 4. Sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.